Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Apa kabar kalian hari ini? Mister harap kalian dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4D, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan juga 6. Sebelum memulai pelajaran, berdoalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tadi kalian sudah membaca cerita tentang bibit perpecahan yang ada di halaman 105. Dalam cerita tersebut ada beberapa kata yang harus kita cari persamaan katanya. Seperti pertandingan, turut, dilanjutkan, mendapat, dan suasana. Kalau gitu, mari kita cari tahu tentang persamaan kata dari masing-masing kata tersebut. Yang pertama adalah pertandingan. Kata pertandingan ini memiliki persamaan kata yaitu kompetisi atau kejuaraan. Selanjutnya adalah turut. Kata turut memiliki persamaan yaitu ikut, serta, atau terlibat. Yang ketiga ada dilanjutkan. Nah, persamaan kata dari dilanjutkan ini adalah meneruskan. Selanjutnya ada mendapat. Nah, kata mendapat ini memiliki persamaan yaitu memperoleh. Kemudian ada suasana yang memiliki persamaan kata keadaan atau kondisi. Indonesia dianugerahi Tuhan keragaman suku, budaya, dan agama. Selain keragaman suku, budaya, dan agama, Indonesia juga dianugerahi Tuhan berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Salah satu sumber daya alam tersebut adalah kapas. Kapas dimanfaatkan untuk dibuat menjadi kain. Dari kain, selanjutnya dibuat baju. Tapi ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih bagaimana proses pembuatan kapas sehingga menjadi kain dan juga diproses menjadi baju? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana caranya? Jadi begini, pada tahap awal, seseorang akan memintal kapas menjadi benang. Setelah menjadi benang, akan dikirimkan untuk proses tenun agar menjadi kain. Setelah benang menjadi lembaran kain, kemudian dibuat pola baju, dan terakhir, akan melewati proses menjahit baju, hingga menjadi sebuah baju. Oke, sekarang kalian sudah tahu bukan bagaimana proses pembuatan baju? Nah, jadi proses pembuatan baju yang tadi Mister sampaikan itu merupakan contoh kegiatan produksi. Produksi baju termasuk usaha perekonomian di bidang perindustrian. Akan tetapi, perekonomian tidak hanya ada di bidang perindustrian. Masih banyak sekali jenis-jenis usaha perekonomian, khususnya di Indonesia. Nah, kita dapat membedakan jenis-jenis usaha perekonomian itu menjadi dua, yaitu usaha informal dan usaha formal. Usaha informal adalah sektor usaha yang tidak memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Sebagai contoh usaha informal yaitu ada pedagang keliling, pedagang kaki lima, tukang loak atau barang bekas, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian tadi ada usaha formal. Jadi usaha formal adalah usaha yang memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Contoh dari usaha formal adalah koperasi, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dan juga Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Jenis-jenis usaha perekonomian di masyarakat sangat beragam. Keberagaman itu dikelompokkan menjadi 6 bidang usaha berikut. Yang pertama adalah usaha bidang agraris. Usaha di bidang agraris meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pertanian merupakan suatu kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman.
Dan juga bidang pertanian ini merupakan jenis usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat di Indonesia ya. Jadi pertanian dapat dilakukan di sawah atau ladang dan juga di kebun. Kegiatan usaha di bidang agraris lainnya adalah peternakan dan perikanan. Peternakan merupakan usaha membudidayakan hewan ternak. Sementara itu, usaha perikanan adalah usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk menyimpan dan mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. Itu dia tadi usaha di bidang agraris. Kemudian selanjutnya ada usaha di bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Atau bisa dibilang, usaha bidang industri ini merupakan kegiatan mencari nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Oke, jadi usaha bidang perindustrian ini bisa kita bagi ya menurut jumlah tenaga kerjanya. Nah, pembagiannya sebagai berikut. Oke, pertama ada industri rumah tangga, yaitu industri yang mempekerjakan 1-5 orang tenaga kerja. Kemudian ada industri kecil, yaitu industri yang mempekerjakan 6-19 tenaga kerja. Selanjutnya ada industri sedang, yaitu industri yang mempekerjakan 20-99 tenaga kerja. Selanjutnya ada lagi industri besar, yaitu industri yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih. Oke, jenis usaha perekonomian di masyarakat selanjutnya adalah usaha di bidang perdagangan. Usaha perdagangan merupakan usaha jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Baik, kita semua tahu bahwa alat tukar yang digunakan dalam jual beli adalah uang. Tapi pada zaman dulu, jual beli barang dilakukan dengan cara barter. Barter adalah jual beli dengan cara tukar-menukar barang. Selanjutnya ada usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa dilakukan dengan bentuk pelayanan. Orang yang memberikan pelayanan kepada pihak lain akan mendapatkan imbalan. Usaha di bidang jasa tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Contoh usaha di bidang jasa itu ada banyak sekali ya. Salah satunya ada guru dan juga dokter, kemudian ada juga tukang ojek online, juga bisa dikatakan sebagai usaha di bidang jasa kan. Lanjut, kemudian ada usaha di bidang pertambangan. Usaha di bidang pertambangan merupakan kegiatan pengambilan bahan galian berharga dan bernilai ekonomi dari dalam bumi. Sebagai contohnya adalah usaha pertambangan emas, usaha pertambangan minyak bumi, dan juga masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada usaha di bidang pariwisata. Jadi usaha di bidang pariwisata memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, dan juga hasil kreativitas. Masyarakat mendapat keuntungan dari hasil kunjungan wisatawan. Wisatawan yang berkunjung akan membelanjakan uangnya di daerah wisata. Oke, itu dia materi tematik kita hari ini. Saya Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi